Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan terbaik dalam semua aspek kehidupan. Bahkan sampai keseharian beliau adalah akhlak dan cara hidup yang mulia, penuh dengan keberkahan. Akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memadukan antara pemenuhan terhadap hak Allah sebagai Rob dan penghargaan kepada sesama manusia. Begitu pula dengan adab dan akhlak generasi emas para sahabat. Nah, di tengah tantangan zaman yang luar biasa berat ini, maka tak ada panutan yang lebih utama bagi umat muslim selain baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat serta salafus saleh. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema yang sangat menarik terkait meneladani akhlak Rasulullah dan sahabat. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, kita sambut Kiai Haji Muhammad Sulais. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Ini sehat. Lama tidak berjumpa iya, ya kita ya. Dengan Mila saya lama sekali tidak berjumpa. Jadi, tapi sekali berjumpa langsung bicara tentang akhlaknya Rasulullah. Ini Masya Allah sekali pembahasan yang sangat menarik yang rasa-rasanya apalagi di era akhir zaman seperti ini ya Pak Kiai, kita perlu sekali bagaimana memperbaiki akhlak dan adab kita saat ini. Iya. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda nanti bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Kiai Faiz, langsung kita ke bahasan. Bicara soal akhlak dan adab Rasulullah ini sudah tidak terbantahkan. Iya. Beliau adalah, di Quran bahkan disampaikan bahwa beliau adalah uswatun hasanah, suri teladan terbaik. Tapi bicara soal memang manusia terbaik ini, manusia yang pernah hadir di muka bumi ini dan akhlaknya memang harus kita teladani. Sebenarnya kalau kita bicara akhlak baginda Rasulullah SAW, apakah itu merupakan bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada beliau? Seperti apa Pak Kiai? Mukjizat itu dari bahasa Arab. A'jaza yu'jizu, artinya melemahkan. Orangnya yang membawa mukjizat itu disebut mu'jiz asalnya, melemahkan. Dikasih tak yang bulat itu jadi mu'jizatun, itu ilmu balaghah, artinya menunjukkan bahwa mukjizat itu sesuatu yang bisa membungkam, sehingga orang tidak bisa lagi melakukan kontra apapun terhadap apa yang Allah berikan yang namanya mukjizat itu. Dalam kaitan dengan pertanyaan tadi, apakah akhlak Rasulullah itu menjadi mukjizat? Itu jawabannya ada dua. Ada akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sebelum menjadi nabi, dan itu juga memiliki keistimewaan yang nanti ketika Rasulullah menjadi nabi ini menunjang bukti kemukjizatan Rasulullah yang kemudian akhlak setelah Rasulullah menjadi nabi. Tetapi kata ulama, pada keduanya, baik akhlak nabi sebelum menjadi nabi maupun akhlak seorang Muhammad ketika sudah menjadi Rasulullah, itu memang ada pada puncak ketinggian kemanusiaan. Kalau kita lihat ayat Quran yang menunjukkan perilaku dan akhlak Nabi itu menarik. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, kata Allah, la'ala khuluqin azim. Ini untuk menunjukkan orang yang punya akhlak. Bahasa Arab tuh banyak ragamnya. Bisa mengatakan innaka ladzu, engkau memiliki akhlak yang agung. Tetapi di sini Allah menggunakan harfu jar, namanya ala. Kalau saya mengatakan Al-Quran, Quran mushaf yang ada depan saya di atas meja, maka saya katakan Al-Quran ini alal maktabi. Ketika Nabi itu dikatakan innaka, engkau Rasulullah seutuhnya, itulah ala, berada di atas akhlak. Seolah-olah Allah akan mengatakan bahwa apapun yang dikerjakan oleh manusia agung yang bernama Sayyidina Rasulullah ini selalu pijakannya akhlak. Dalam kebaikannya itu mengandung akhlak, dalam kemarahannya itu juga ada akhlak di sana. Itu yang menjadikan Rasulullah menjadi manusia yang sangat sempurna. Jadi konsepnya memang Nabi itu akhlaknya sangat tinggi, dimanapun, kapanpun, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu selalu berpijak pada bangunan akhlak.
kita bisa lihat Mila, misalnya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika menegakkan hukum, seorang yang terkenal tegas, lugas, itu juga tetap mempertimbangkan yang namanya akhlak. Ketika Rasulullah misalnya sedang bermunajat kepada Allah, konsentrasi beliau pada puncak kehusuan hablun minallah, itu tidak menghilangkan akhlak beliau kepada sesama manusia. Itu yang kita katakan kemudian bangunan ini menjadikan manusia pada masa Rasulullah, suka atau tidak suka, itu akan percaya bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang agung. Kita tarik benang ke belakang misalnya. Nabi Muhammad itu sebelum menjadi nabi di Mekah itu terkenal dengan akhlak yang namanya Al-Amin. Al-Amin itu sama dengan amanah, sama dengan iman, sama dengan aman. Nih, aman itu ya rasa aman. Iman itu kepercayaan. Amanah itu akan selalu menyampaikan apa yang dititipkan kepada Rasulullah. Kalau orang titip omongan nggak ditambah-tambahin, orang nitip uang tidak dikurang-kurangin. Nah, ini kalau kita lihat akhlak yang seperti itu menunjang banget ketika nanti Rasulullah membawa wahyu dari Allah. Ketika membawa wahyu dari Allah, bertemu dengan malaikat Jibril, maka orang di Mekah itu sebetulnya ada di persimpangan jalan. Mereka yang tidak beriman itu sebetulnya tidak terpuaskan dengan alasan kekafiran mereka. Karena selama ini mereka tahu bahwa yang namanya Muhammad, anaknya Sayyid Abdullah ini tidak pernah berdusta. Seumur hidupnya Rasulullah itu adalah orang yang al-amin. Semua orang yang ingin menitipkan hartanya dititipkan kepada Rasulullah. Bahkan kan Mila pernah dengar cerita ketika ingin mengembalikan Hajar Aswad pada posisinya. Karena ini nanti akan mendapatkan prestise kan. Orang meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Maka saat terjadi persengketaan, Rasulullah itu masuk ke dalam masjid. Kata orang-orang di Mekah, biarkan anak Abdullah ini yang memutuskan. Kenapa? Karena mereka tahu ini adalah al-amin yang tidak punya kepentingan apapun kecuali rasa kebersamaan. Dan Rasulullah kemudian tidak juga mengangkat dirinya untuk meletakkan itu di Ka'bah. Tapi kata Rasulullah, ambil kain yang kuat, letakkan batu ini di atasnya, semua kabilah mengangkat. Itu perilaku Rasulullah. Artinya apa? Ketika Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Haram di masa jahiliyah, di masa sebelum adanya Islam, itu orang menunjuk beliau bukan karena kenabiannya kan, bukan karena kehormatan nasab, integritas akhlaknya. Maka di sini yang kita katakan bahwa itu kelak menjadi mukjizat Rasulullah. Anda mau menuduh saya apa? Maka lihat Mila, tuduhan orang-orang di Mekah itu kan berubah-ubah. Yang pertama Rasulullah dikatakan sahirun. Ini tukang sihir. Tetapi mereka tidak terpuaskan. Karena Rasulullah tidak pernah berkata-kata kotor. Kata mereka, kalau tukang sihir nggak begini juga tampangnya. Nggak begini kira-kira juga. Apa lagi gitu. Maka dia katakan afakun athim. Dikatakan misalnya kahin, dukun, afak yang tukang ngomong sembarangan, berdusta misalnya. Tetapi mereka tidak terpuaskan. Karena akhlak Rasulullah itu tidak seperti itu. Nah, ini yang kita katakan bahwa akhlak Nabi menjadi bagian yang membungkam orang-orang yang tidak percaya kepada Rasulullah, dan itu menjadi bagian dari mukjizat. Oke, Masya Allah. Betul ya, jadi memang integritasnya Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Sebelum menjadi Rasul, ini juga menjadi bukti sebenarnya bahwa sudah dipercaya pada saat itu. Bukti. Nah, yang juga menarik Pak Kiai, sebenarnya kan Nabi juga mendapatkan julukan sebagai Al-Quran yang berjalan karena akhlaknya juga menjadi representasi Al-Quran sebenarnya. Nah, nanti boleh kita berikan penjelasan, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Meneladani Akhlak Rasulullah dan Para Sahabat. Pak Kiai, kita lanjutkan. Tadi kita sempat menyinggung soal Rasulullah ini akhlaknya juga akhlak Al-Quran. Iya. Jadi bagaimana kemudian mengelaborasi akhlak Al-Quran itu seperti apa? Iya. Jadi secara sederhana, dulu guru saya sering bilang gini, Mila. Quran itu ada dua. Kami kaget. Perasaan Quran itu ada satu versinya ya itu aja ya, gitu. Itu saja. Tapi kata beliau, ada Quran yang terbaca dan ada Quran yang terlihat. Ada Quran yang kamu untuk mengetahui ayat tersebut kamu perlu membaca. Tetapi ada Al-Quran yang tidak perlu kamu baca, cukup kamu lihat, kamu mengerti, itulah pesan Allah. Dan disitulah guru saya mengatakan, itulah akhlak dan perilaku Rasulullah. Mila, hari ini kita kan kehilangan itu. Ada ahli hukum kena hukuman. Banyak contohnya. Iya kan? Ada misalnya orang tugasnya mengamankan, tapi hari ini diamankan. Ada orang tugasnya menghukumi dan menghakimi, tetapi hari ini dia dihakimi dan dihukum. Rasulullah SAW tidak. Dia bawa kesempurnaan wahyu Allah. Dan sebelum orang lain menerapkan itu, beliau sudah menerapkan terlebih dahulu. Sehingga kata ulama, sirah nabawiyah, jalan hidup Nabi, itu menjadi tafsir yang paling otentik terhadap ayat Al-Quran. Kalau misalnya ada ayat di dalam Al-Quran yang bicara tentang peperangan, yang bicara tentang pedang, yang bicara tentang boleh jadi ada intonasi keras kepada lawannya yang non muslim, tetapi perilaku Rasulullah tidak pernah menunjukkan itu. Itu menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut harus dilihat konteksnya, karena kemudian ketika tafsirnya dilakukan oleh perilaku Nabi, itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi contoh terindah dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya, ini kita di bulan Desember, ada hari raya juga buat orang-orang Nasrani. Apa pesan Al-Quran terhadap misalnya Nasrani? Itu diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi tidak pernah menyamakan semua orang kafir. Kata Rasulullah, orang yang kafir kepada saya atau ahlul kitab, orang yang membawa kitab mengaku diwahyukan dari Allah seperti agama Yahudi dan Nasrani, itu kata Rasul laisu sawaan. Saya tidak menghukumi dan menghakimi mereka sama. Kepada kaum Nasrani, kata Rasulullah, la tajidannahum asyadda aqrabahum mawaddatan. Lebih dekat mawaddahnya kepada saya. Nah, itu artinya Nabi menjaga akhlak yang proporsional. Ketika misalnya kaum Nasara Najran itu datang ke Madinah mengadakan perjanjian damai kepada Rasulullah, maka Nabi kemudian mengamalkan ayat Quran. Quran bilang la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalau ada orang yang berbeda keyakinan dengan saya tetapi hidup damai dengan saya dalam satu naungan negeri, maka Allah tidak pernah sekali-kali melarang kamu untuk apa? Antabarruhum. Kamu melakukan puncak kebaikan. Mila, kalau berbuat baik sama orang tua, itu tidak dikatakan melakukan husnul amal, tapi mengatakan birrul walidain. Bir itu puncak kebaikan. Kepada non-muslim yang hidup damai, akhlak Nabi antabarruhum. Watuk situ, al-qistu itu sama dengan al-adlu. Bahkan dia lebih tinggi. Berlakukah adil? Berlakukah objektif, proporsional. Itu kemudian diterapkan oleh Rasulullah loh, kepada kaum Nasara Najran. Kata Rasulullah, saya yang berkuasa di Jaziratul Arab ini. Tetapi kalau kalian hidup damai dengan saya akan melindungi kalian. Melindungi gereja kalian. Seperti saya melindungi anak-anak saya, kaum muslimin. Bayangkan, itu kan puncak ketinggian akhlak. Akhlak Rasulullah yang dikatakan Al-Quran. Ketika Quran mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Orang itu ketika berdakwah itu diminta punya layyinul janib, kata orang Arab itu keramah tamahan, wajah yang ceria. Coba Mila bayangkan, itu diimplementasikan oleh Rasulullah ketika masuk ke Mekah. Orang yang 13 tahun
mengintimidasi Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Bayangkan, itu darah binatang yang baru melahirkan, ari-arinya itu ditaruh di kepala Nabi yang mulia ketika beliau sujud di Mekah. Nabi yang seperti itu diperlakukan, begitu berkuasa masuk Mekah, apa yang dikatakan? Orang-orang pada takut semua. Kata Nabi, idhabu, pulang kalian, jangan takut sama saya. Fa'antumut tulaqa, kalian bebas merdeka. Asal jangan ada lagi di antara kita peperangan, rasa kebencian. Ayo hidup damai di bawah langit Mekah dan di atas tanah suci Mekah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang masuk Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk rumahnya, menutup pintu rumahnya, tidak ada yang boleh dari tentara saya untuk menggedor rumah itu. Beliau masuk ke Mekah setelah terusir, itu tanpa ada darah yang tertumpah. Jadi betapa damainya. Betapa damainya perilaku Rasulullah. Itu kan akhlak. Kalau kita berbeda status sosial, itu dendam akan kita bayarkan secara tuntas. Anda dulu menghina saya, Anda dulu menyakiti saya. Sekarang hari ini rasakan, saya menjadi penguasa. Itu bukan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bahkan mungkin kadang kita merasa kalau kita misalnya pernah disakiti oleh orang lain, pernah dizalimi, kita akan membalas lebih kejam lagi, biasanya begitu gitu. Anda Mbak Mila bisa lihatlah akhlak Nabi dengan anak-anak. Zaid bin Sabit misalnya, Nabi itu tidak pernah merendahkan orang. Zaid bin Sabit nih, yang sahabat paling mengerti tentang, atau paling bagus bacaan Qur'annya, yang nanti akan menulis Al-Quran dan sebagainya. Itu ketika Nabi baru datang ke Madinah, usianya masih mungkin 10 tahun. Ketika Nabi mau perang Badar, itu dia seret pedang. Rasul bawa saya ke Badar. Kata Sayyidina Umar, ini anak ngerepotin nanti di medan perang. Itu Rasulullah tidak mengatakan pulang, belum levelmu. Enggak. Nabi berdiri, kemudian menekuk kakinya. Sehingga muka Rasulullah sejajar dengan Zaid. Kata Nabi, anak manis, tempatmu bukan di sini. Saya hari ini berinteraksi dengan banyak orang. Ada bahasa yang tidak saya pahami. Belajarlah Anda bahasa yang dipakai oleh Nasrani, dipakai oleh Yahudi, dipakai oleh Persia, dipakai oleh Romawi. Maka Zaid pulang, belajar. Kemudian beliau menjadi sahabat Nabi yang paling bagus tulisannya, paling mengerti dengan berbagai macam bahasa dunia di masa itu. Juru diplomasi. Juru diplomasi. Itu kan ya, karena Nabi tidak pernah mematahkan semangat orang. Nabi tidak pernah kehilangan cara untuk tidak memadamkan semangat orang-orang yang ingin memberi kontribusi kepada perjuangan Rasulullah, diletakkan pada akhlak dan porsi yang pantas. Masya Allah. Luar biasa ya kalau bicara soal akhlak dan adab Rasulullah nih Pak Kiai. Jadi rasanya tuh hangat gitu, merasa kayak Rasulullah tuh betul-betul sesayang itu, sebaik itu, semulia itu. Pak Kiai, ada mungkin satu cerita yang mungkin kita mau dengar lagi ya. Bagaimana kemudian Rasulullah kan pada saat itu beliau harus kehilangan pamannya Hamzah pada saat peperangan. Dan tentu saja yang namanya kehilangan ya, kehilangan saudara, kehilangan mungkin orang tua begitu. Itu kan ada rasa sedih yang luar biasa, tapi beliau harus menghadapi si pembunuh pamannya ini di pertempuran. Bagaimana akhlak beliau saat itu? Coba dilihat nanti ketika Wahsy mau masuk Islam di Madinah. Itu kan cerita yang agung gitu. Wahsyinya kabur. Begitu Nabi masuk Mekah, dia kabur ke kota Taif. Karena dia takut dengan dendam yang dia bayangkan dari Rasulullah. Begitu sampai di kota Mekah tadi itu, Bilal suruh teriak sama Nabi, Al-Yaum, hari ini Yaumu Marhamah. Hari yang penuh rahmat, bukan yaumu malhamah, bukan hari daging dibalas dengan daging, darah dibalas dengan darah. Wahsy merasa apa ini? Merasa subhanallah, kok kayak begitu akhlak orang yang saya bunuh pamannya. Maka dia kejar Rasulullah ketika Nabi sudah balik ke Madinah. Apa kata Nabi kan tidak kenal Wahsy dan banyak sahabat yang juga tidak tahu bentuknya Wahsy. Maka Wahsy datang setelah Nabi selesai sholat. Dia menghadap Rasulullah. Nabi, saya mau masuk Islam. Pertanyaan saya, apakah kalau saya masuk Islam, dosa saya sebesar apapun diampuni? Iya, kata Rasulullah. Dia tanya, atadriman ana ya Rasulullah? Memang Nabi tahu siapa saya. Kata Nabi, tidak penting siapa kamu. Siapa yang masuk Islam, dia akan diampuni. Dia baca 2 kalimat syahadat, kemudian ditanya sama orang sekitar, "Waman takun, siapa kamu sebenarnya?" Ana Wahsy qatil Hamzah. Dia tidak menyebutkan namanya saja, tapi perilakunya. Saya Wahsy yang bunuh Hamzah di medan Uhud. Rasulullah itu wajahnya menjadi apa itu? Muram.
kesedihan yang ditutupi oleh Rasulullah bertahun-tahun tiba-tiba hadir kembali. Ya. Ini lebih sakit ini rasanya lebih tajam daripada mantan datang ke hadapan kita. Iya kan? Nah, itu bisa dibayangkan. Perilaku Nabi tidak berubah. Tetap kata Rasulullah, Wahsy sudah diampuni dosanya. As-sidqu fil kalam. Tidak ada revisi, tidak ada amandemen atas sesuatu yang sudah diputuskan. Itu akhlak Rasulullah. Bisa dibayangkan manusia seperti apa, kredibilitasnya, ya bisa dilihat kesalahannya itu diabadikan di dalam Al-Quran dan Nabi tidak pernah minta kepada Allah jangan tulis itu. Kan biasanya kita kalau bisa nggak usah ditulis gitu. Itu ditulis, dibaca sebagai pahala. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Kata Nabi, begitulah Allah mengingatkan perilaku saya. Coba bisa bayangin. Luar biasa ya. Itu manusia dengan akhlak kejujuran, dengan akhlak kebaikan, pola interaksi sosial yang sangat harmonis. Oke, menarik sekali Pak Kiai. Kita harus jeda dulu, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Meneladani Akhlak Rasulullah dan Sahabat. Nah, bicara soal sahabat Pak Kiai, kadang-kadang gini, kita aja mendengar cerita bagaimana kemudian kepribadian, akhlaknya baginda Rasulullah SAW kan luar biasa ya. Nggak pernah ketemu, tapi rasanya emang secinta itu, sekagum itu. Nah, bagaimana kemudian sahabat yang memang hidup dengan beliau, pasti kan mengungkapkan rasa cintanya kan luar biasa ya. Ada hal yang perlu kita pelajari nggak Pak Kiai dari bagaimana kemudian sahabat ini mengagumi baginda Rasulullah? Sahabat itu mengagumi aspek lahiriah dan batiniah. Lahiriahnya, kekaguman mereka di Sahih Bukhari misalnya, Urwah bin Mas'ud itu meriwayatkan. Urwah ini orang waktu itu masih non muslim. Kerjaannya di masa jahiliyah itu duta besarnya Quraisy. Jadi suka keliling dunia. Maka setelah Rasulullah itu di Madinah cukup lama, Abu Sufyan tuh minta kepada Urwah untuk memata-matai Rasulullah. Dimata-matai di mana Mila? Abu Sufyan tuh pakai logika manusia. Kata Abu Sufyan, Nabi ini sudah jadi Nabi hampir 20 tahun. Kalau ada presiden setelah 20 tahun, mungkin tim suksesnya sudah banyak yang kecewa. Kita yang suka kita dukung, itu kan belum jadi. Ketika jadi sekian tahun, mungkin yang asalnya kita dukung, kita menjadi kecewa. Yang asalnya kita cintai menjadi kita benci. Itu berlaku untuk semua orang. Tetapi kemudian logika ini tidak berlaku buat Rasul. Kata Abu Sufyan, Urwah pergi ke Madinah, mata-matai Nabi. Saya ingin tahu ada nggak umat Nabi yang kecewa di Madinah, oposisi. Nanti kita ajak kerjasama untuk meruntuhkan kekuasaan Rasulullah. Kan begitu logika manusia. Urwah berangkat, begitu pulang lapor dia. Abu Sufyan, jangan lagi pernah berpikir untuk memerangi Muhammad. Kita nggak akan mendapatkan pengkhianat di tengah-tengah Rasulullah. Kenapa? Saya ini sudah bertemu dengan semua pemimpin dunia. Saya ini sudah bertemu dengan semua raja, semua presiden, semua orang yang hebat-hebat di dunia. Wallahi, tidak pernah ada orang yang dikagumi, dihormati, dijunjung itu melebihi penghormatan para sahabat kepada Rasulullah. Kata Abu Sufyan, apa yang kamu lihat? Kata beliau, Rasul itu kalau bicara kadang-kadang air ludahnya itu keluar dari mulutnya. Bahasa kasarnya muncrat. Apa yang terjadi? Para sahabat itu berebut meletakkan kedua tangannya di depan mulut Rasulullah agar dipenuhi oleh apa ini? Ludah. Ini di Sahih Bukhari loh. Diapakan itu? Nanti kalau sudah penuh fadallaka biha wajhahu. Diusapkan. Semua berlomba-lomba seperti itu. Kalau Nabi itu berwudu, kadu yaktatiluna. Mereka itu lari kayak mau bunuh-bunuhan, dorong-dorongan, rebutan air bekas Rasulullah. Kalau Nabi itu bicara tidak seorang pun berani mengangkat wajahnya. Karena begitu agung wajah Rasulullah di hadapan mereka. Itu kecintaan
para sahabat kepada Rasulullah. Nanti kita bisa baca sejarah begitu banyak orang yang merelakan bahkan jiwa dan raganya. Ketika Rasulullah sakit mau wafat itu, semua orang berdiri di depan Rasulullah. Fidaka nafsi ya Rasulullah. Kalau bisa nego sama malaikat, cabut nyawa kami semua ini, tapi jangan cabut nyawa engkau. Itu kan puncak kecintaan. Itu dari aspek yang seperti itu. Dari aspek ajarannya, coba lihat. Sayyidina Abu Hurairah itu hanya 2 tahun sekian bulan itu bertemu dengan Rasulullah, perilakunya luar biasa. Apa yang terjadi? Sayyidina Abu Hurairah itu tahu bahwa Nabi itu mengajarkan bahwa akhlak yang paling mulia itu bakti kepada orang tua. Kebetulan tinggal punya ibu. Apa yang terjadi? Abu Hurairah itu malam itu selalu memberi salam kepada ibunya, dan sebelum subuh, assalamu alayka ya ummi, kepada ibunya. Yang lebih menarik, dia makan itu tidak pernah mau bersama ibunya. Jadi kalau ibunya makan, dia suruh ibunya makan dulu. Dia duduk hormat. Kenapa? Dia takut tangannya rebutan sama ibunya terhadap lauk yang diinginkan. Jadi dia khawatir ketika dia ngambil lauk ini, ternyata ibunya kepengen itu. Dan tangan dia lebih dahulu daripada tangan ibunya. Ini siapa yang bisa mendidik manusia seperti ini? Kalau bukan manusia sempurna seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa ya Pak ya. Aduh kalau bicara soal cerita-cerita ini rasanya, aduh kita tuh nggak ada apa-apanya. Iya, siapa gitu ya? Sayyidina Umar di pasar Ukas? Bagaimana kemudian manusia yang keras seperti Umar bin Khattab menjadi orang yang paling lembut. Semua orang menyaksikan bahwa ada bekas air mata yang selalu menetes di pipinya Umar. Sayyidina Umar itu keras ketika menerapkan hukum kepada orang yang membangkang, tetapi hatinya itu penuh dengan rahmat. Bisa lihat perilakunya Umar bin Khattab nih, ketika masuk nanti ke Yerusalem, itu semua uskup dan petinggi Yerusalem nanya, yang mana yang namanya Umar. Padahal dia berjalan berdua dengan asistennya yang namanya Salim. Artinya apa? Ini akhlak seorang pemimpin, bahwa saya jadi pemimpin itu bukan untuk mengambil fasilitas dan kehormatan, tetapi menjadi pelayan umat. Sehingga dia dengan pelayannya itu tidak bisa dibedakan bentuk lahiriahnya. Masya Allah. Dan sejak saat itu juga Yerusalem Al-Quds tenang, damai, tidak ada pertumpahan darah. Padahal waktu itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal keras, tapi tidak ada darah satupun yang menetes ketika Umar masuk ke kota Yerusalem. Betapa kita rindu ya Pak Kiai, sosok-sosok yang seperti ini. Seperti itu. Lihat perjanjian Sayyidina Umar itu. Itu isinya semuanya akhlak. Ayo hidup damai. Kalian boleh berbeda, tetapi ayo kita hidup di bawah langitnya Allah. Kita berdiri di atas buminya Allah. Kita jaga kemaslahatan bersama, berdampingan, sekalipun berbeda keyakinan. Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, ini kan ya sudah akhir tahun ya. Memang suasana politis di tanah air juga sudah memanas. Kita nggak akan menuju ke sana lebih jauh. Tapi paling tidak sebagai dari kita tadi sudah belajar ya dan mengkaji sedikit bagaimana kemudian akhlak baginda Rasulullah SAW, kemudian para sahabat. Kira-kira yang perlu kita lihat dari sosok pemimpin yang nanti kita butuhkan untuk memimpin negara kita ini seperti apa Pak Kiai? Mila, orang ketika bicara kepemimpinan dalam Islam itu selalu merujuk pemimpin Nur Siddiq, Fatonah, Tablik, Amanah gitu. Amanah, itu. Belajarnya dulu gitu Pak Kiai. Belajarnya begitu. Tapi ada yang terlupakan, bahwa modal dasar Rasulullah sukses menjadi dakwahnya itu karena dibangun di atas cinta. Jadi saya sering bilang bahwa Pak Faiz itu kalau dakwah pakai madhab apa? Saya jawab, saya pakai madhab cinta. Itulah yang membuat Rasulullah itu dihormati, dihargai, diikuti. Bahkan saya mohon maaf ya, bahasanya saya tidak tahu yang lebih sopan, digilai oleh pengikutnya. Itu karena dibangun dengan atas nama cinta. Nabi itu mencintai semua orang. Semua orang itu ingin oleh Rasulullah itu dibawa kepada kebahagiaan hidup dunia akhirat. Maka ketika bicara pemimpin, apa kata Rasulullah? Sebagus-bagusnya pemimpin itu alladzina tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Yang kalian cinta kepada pemimpin dan pemimpin itu cinta kepada kalian. Ini kalau sudah atas nama cinta, kita bisa lihat Rasulullah itu tidak pernah diragukan integritas dan kepentingannya. Misalnya Mila, ada banyak kejadian yang buat saya itu nggak logik banget gitu loh. Tapi itulah Rasulullah. Ada orang itu bersetubuh dengan istrinya Ramadan.
maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat, ya kan? Dia datang ke hadapan Rasulullah itu, ya Rasulullah, ya asabtu mraati fi nahari Ramadan. Saya ini bukan nggak sengaja, Rasul udah nggak tahan. Akhirnya saya bersetubuh dengan istri saya. Apa yang terjadi? Kata Nabi, a'tik raqabah. Ya kerjakan hukum Allah itu. Kamu harus bebaskan budak. Kata dia, dari mana uangnya ya Rasulullah? Jadi kamu nggak punya uang, nggak punya Rasulullah. Kalau gitu, fasyamu syahraini mutatabi'aini. Kamu kodok puasamu itu dengan kafarat 2 bulan berturut-turut. Orang tadi dengan polosnya ngomong, ya Rasulullah, ini puasa baru seminggu sudah tidak kuat. Gimana kalau harus 2 bulan? Kan ini polos banget. Kalau kita yang denger, ini udah bilang ini nyusahin banget nih orang ini gitu. Kalau itu murid saya, mungkin ada KDRT itu, ada kekerasan kepada murid misalnya. Orang tadi bilang saya nggak bisa Rasulullah. Ya udah, kalau begitu kamu harus kasih makan 60 orang miskin. Maka kata dia, dari mana uangnya ya Rasulullah? Orang itu enteng aja ngomongnya. Rasulullah yang kepikiran, aduh gimana ini orang? Karena dia kalau tidak melakukan itu, kan dosa besar. Konsekuensinya adalah neraka. Maka Rasulullah itu mikir, kata temannya, kamu tuh buat Rasulullah jadi pusing. Ya kata orang tadi, ya bagaimana lagi? Itulah saya. Nyusahin Nabi. Apa yang terjadi Mila? Tiba-tiba saat itu ada orang datang. Kalau kita katakan bawa nasi kotak, pas 60, Rasulullah ini saya ingin ya memberikan nasi ini kepada Rasulullah, terserah Nabi mau diapakan. Dihitung sama Nabi 60. Pas 60. Pas 60, dipanggil orang tadi. Ini kamu bersyukur kepada Allah, ini saya kasih 60 kotak, bagi sama orang miskin. Orang berpikir persoalan selesai, enggak. Orang tadi masih ngomong, apakah di Madinah ini Rasulullah ada orang yang lebih miskin dari saya, istri saya dan keluarga saya? Coba Mila, menghadapi rakyat yang seperti ini. Tapi dia membagi itu, menghadapi itu dengan mahabbah, bukan sabar saja, tapi rasa cinta. Orang ini tidak boleh masuk neraka. Maka kata Rasulullah, maksudmu, ya kalau saya bagi kepada orang miskin lain, kan keluarga saya lebih berhak. Kata Nabi, oh begitu, ya sudah, bawa, bagikan kepada keluarganya. Lihat Mila, istrinya kan bingung di rumah. Bagaimana nggak bingung? Nanti kan, loh abang dapat dari mana 60? Nasi kotak abang miskin kok. Kan logikanya, itu gara-gara saya tidur sama kamu. Yang mestinya dapat hukuman, malah dapat nasi kotak. Itu dibangun hanya dengan apa itu? Mahabbah. Ada sahabat lain yang datang ke Rasulullah, nggak tanggung-tanggung. I'dzan li fi zina. Saya minta izin untuk zina. Nggak ada sopan-sopannya ini. Tapi Rasulullah itu dengan akhlak dan kasih sayang serta cinta duduk. Dipuaskan hati dan logikanya. Kamu punya ibu perempuan, mau nggak ibunya dizinai? Nggak mau. Kalau ibumu nggak mau dizinai, ibu orang lain juga nggak mau. Kalau kamu punya anak perempuan nggak mau dizinai, anak perempuan orang, semua disebut tuh keluarganya itu. Sampai orang tadi bilang, Rasulullah selesai, saya mau taubat, saya salah. Apa yang terjadi kata sahabat? Kami belum pernah melihat orang yang hatinya lebih suci dari orang itu. Semenjak dia bertemu dengan Rasulullah. Padahal bertemunya itu bukan mau taubat loh, mau zina. Bertemunya itu bukan mau berbuat kebaikan loh, tapi mau berbuat maksiat. Dirubah orang itu menjadi orang yang paling bersih hatinya. Jadi impactful. Impactful karena cinta. Masya Allah. Pakai itu tadi. Jadi penting rasanya kita untuk melihat dan menelisik untuk calon pemimpin kita tuh harus yang memang cinta sama rakyatnya. Cinta sama rakyat. Kita juga bisa melihat kan cinta itu bisa datang dari ketulusan, bisa terlihat ya Pak Kiai. Bukan dibuat-buat ya. Insya Allah begitu ya. Aduh mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kami kita ini pemimpin yang punya rasa cinta yang luar biasa kepada rakyatnya. Pak Kiai menarik sekali, terima kasih sekali atas ilmunya hari ini. Sayang waktu kita terbatas, nanti insya Allah kita sambung lagi di episode berikutnya. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mladia Rahma dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.